Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun berada, kembali menyapa kita semua, semoga dalam keadaan sehat selalu. Kembali berjumpa dalam Renungan Harian, edisi Rabu 18 Maret 2026. Mari kita siapkan hati untuk disapa firman Tuhan pagi ini, sesuai bacaan Renungan Harian Gereja Toraja, dari Injil Matius pasal 9 ayat 27 sampai ayatnya yang ke-34. Namun sebelum itu, mari berdoa. Syukur padamu ya Tuhan, untuk setiap kasih, penyertaan bahkan pertolongan-Mu yang selalu Tuhan beri bagi kami, pribadi lepas pribadi. Hari ini kami akan membaca, mendengar, bahkan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami agar kami dapat memahami setiap kebenaran firman Tuhan pagi ini. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, sebab sesungguhnya kami telah siap. Di dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Injil Matius pasal 9 ayat 27 sampai ayatnya yang ke-34 firman Tuhan. Yesus memulihkan penglihatan 2 orang buta. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari situ, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya, Tuhan." Yesus pun menyentuh mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu seperti yang kamu percayai." Lalu celiklah mata mereka. Kemudian Yesus dengan tegas berpesan kepada mereka, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Namun mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Sementara kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Setelah setan itu diusir, orang bisu itu mulai berkata-kata. Lalu takjublah orang banyak, katanya, Yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Namun orang Farisi berkata, dengan kuasa memimpin setan, ia mengusir setan. Amin firman Tuhan. Memasyurkan Tuhan Yesus menjadi tema perenungan kita hari ini. Saudara-saudara, dalam kisah Matius pasal 9 ayat 27 sampai ayatnya yang ke-34, menggambarkan 2 orang buta yang disembuhkan oleh Yesus karena iman mereka. Yesus menunjukkan belas kasih-Nya kepada mereka yang datang dengan kerendahan hati dan keyakinan penuh. Setelah mata mereka dicelikkan, Yesus berpesan agar mereka tidak menceritakan hal itu kepada siapapun. Namun karena sukacita dan rasa syukur yang besar, mereka justru memasyurkan nama Yesus ke seluruh daerah. Peristiwa ini mengajarkan kepada kita tentang kuatan iman dan tanggapan hati yang tulus terhadap karya Tuhan. Saudara-saudara, pertama, iman yang sungguh kepada Yesus membuka jalan bagi mujizat. Kedua, orang buta itu tidak melihat secara fisik, tetapi mata hati mereka penuh keyakinan bahwa Yesus mampu menyembuhkan. Iman mereka menjadi pintu bagi kuasa Allah bekerja nyata dalam kehidupan mereka. Lalu yang kedua, sukacita sejati mendorong seseorang untuk bersaksi. Ketika mengalami kasih dan kuasa Tuhan, hati manusia tidak dapat diam.
Itulah yang terjadi pada kedua orang buta ini. Kesaksian kita tentang Yesus adalah bagian dari panggilan hidup orang percaya. Melalui perkataan dan tindakan, kita dapat memperkenalkan Yesus kepada dunia yang masih hidup dalam kegelapan. Kesaksian yang lahir dari hati, yang bersyukur akan membawa banyak orang kepada pengenalan akan Kristus. Saudara-saudara, orang percaya dipanggil untuk memasyurkan Tuhan Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Setiap kesaksian, pelayanan, dan perbuatan kita menjadi cermin kasih-Nya, sehingga nama Yesus semakin dikenal dan dimuliakan dimanapun kita berada. Amin. Mari berdoa. Syukur padamu ya Tuhan untuk kasih, penyertaan, bahkan kesehatan yang Tuhan beri bagi kami pribadi lepas pribadi. Ya Tuhan, terima kasih atas perkenan-Mu, kami boleh bersama-sama disapa, bahkan dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu yang telah kami baca dan dengarkan saat ini. Roh Kudus-Mu Tuhan kiranya senantiasa menolong kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman dimanapun kami berada. Ya Tuhan, berdoa padamu untuk saudara kami, tenaga khusus PI di Mendiangin, sebagai proponen. Tuhan berkati dan karuniakan hikmat kesehatan dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya di tengah-tengah jemaat. Kiranya ia senantiasa mengemban tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa untuk saudara kami yang berperan sebagai tenaga khusus PI di Gesing, sebagai bidan. Tuhan memberkati, kiranya melalui peranan yang ia emban, boleh membawa saluran kesembuhan dan semangat, dan kiranya melalui pelayanannya, kasih Kristus terpancar nyata di tengah-tengah masyarakat. Ya Tuhan, berdoa padamu yang mengemban tugas sebagai tenaga khusus di Supiran, sebagai pelayan bersama majelis gereja. Karuniakan kesabaran, kesetiaan, kesehatan, dan semangat dalam bekerja sama. Berkati juga Bapak dan Ibu di asrama PI, karuniakan hikmat, kiranya mereka dapat menjadi teladan, pembimbing, dan menjadi orang tua yang penuh kasih, sabar terhadap anak-anak di asrama. Kami juga berdoa untuk segala usaha dan kerja seluruh penghuni asrama. Tuhan memberkati, jauhkan dari penyakit. Biarlah apapun yang diusahakan boleh bertumbuh sehat dan berbuah, dan bahkan ya Allah, boleh membuahkan hasil yang melimpah. Semuanya itu dapat dipakai menopang kehidupan mereka, dan mereka juga dapat pakai untuk selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan, seluruh aktivitas kami hari ini kami serahkan hanya padamu. Tuhan menyertai dan melindungi kami, jauhkanlah kami dari mara bahaya. Di dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati.